ayat 1 sampai ke 13 aja dulu ya. Bu Eka boleh baca, Bu Eka. Baik, Pak Ustadz. Mohon dikoreksi Pak Ustadz bila ada kesalahan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa id wa idzal aradu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fa sawfa yuhasabu hisaya sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thuburan wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Allah. Terima kasih Bu Eka ya. Semoga yang membaca sama-sama Sama-sama mendengar Pak dapat Ustadz. rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada koreksi sih, bagus Bu. Sekarang kita terjemah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min hamzi wa nafthi wa nafthi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila ya. Berarti menunjukkan waktu yang belum terjadi dan peluang terjadinya sangat besar. Itu idza. Idza as-sama. Sama itu langit. Idza sama apabila langit unsakot terpecah, terbelah, ya. Terpecah atau terbelah. Wa adinat, ya, adinat uzun, ya bukan ini bukan izin ya, tapi uzun, dengar, ya, telah mendengar dan mendengar lirabbiha, ya kepada Tuhannya, kepada penciptanya, wahqat hak, ya wahqat hak kok, ya, dan benarlah sudah selayaknya sepantasnya, gitu ya, sepantasnya dia mendengar panggilan Allah dan dia taat, ya jadi langit yang begitu besar dia taat kepada Allah, dengar dan taat kepada Allah. Lalu wa idal ardu muddat, dan apabila bumi muddat itu yang belajar tajwid tahu tuh hukum mat itu kan panjang ya. Nah, muddat dari kata-kata mat sih ya. Ya, apabila bumi dipanjangkan, maksudnya dihamparkan, dibentangkan, diratakan. Apabila bumi dipanjang, diratakan. Yang tadinya kan naik turun kan nggak rata. Apabila bumi diratakan atau dibentangkan. Wa alqat, alqa itu lempar atau campakkan atau mengeluarkan atau memuntahkan, ya, ya bumi memuntahkan, melemparkan apa saja fiha padanya yang ada di dalamnya, yang ada di dalamnya. Watakholat, dan kosong,
dilemparkan semua, dikeluarkan semua, dimuntahkan semua sehingga kosong yang ada di dalam perut bumi itu kosong. Ya. Wa adinat lirabbiha wa huqqat, kalimatnya diulang. Kalau tadi untuk langit, sekarang untuk bumi. Bumi pun dengar taat kepada Allah pada saat dipanggil datang. Taat kepada Allah lirabbiha wa huqqat, kepada Tuhannya, penciptanya, dan benarlah. Sudah sepantasnya dengar dan patuh, dengar dan taat. 6. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ya wahai manusia. Innaka, sesungguhnya engkau. Ya, kadihun. Kadihun itu sinonimnya apa namanya? Jahada. Ya, bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Ya, kadihun bisa artinya juga perlu. Apa namanya? Perlu atau apa namanya sih? Penat ya. Penat, pusing. Sungguhnya engkau merasakan pusing, merasakan letih, bersungguh-sungguh. Orang bersungguh-sungguh kan capek ya. Bersungguh-sungguh. Ila rabbika. Ila itu menuju atau ke arah tuh li rabbika. Ya, ila rabbika, menuju penciptamu. Menuju penciptamu. Kadahan ya yang teramat pusing, yang teramat letih, yang teramat capek, penat ya. Pamulaki, lalu menemuinya. Menemui jadi kata-kata liko ya, liko ya leki. Fa'amma, maka adapun man, siapa saja yang ya utia, didatangkan atau diberikan kita bahu, kitabnya, kitab berisi catatan amalnya ya, biyaminihi ya, dengan tangan kanannya, dengan tangan kanannya. Fasaufa, maka akan yuhasibu, akan dihisap, akan diperhitungkan hisaban, dengan perhitungan, dengan hisab yasiro, yang mudah, yang mudah. Wayan kolibu, dari kata-kata kolaba yang arti berbalik, dan dia kembali atau berbalik ila ahli, kepada keluarganya, ila ahlihi, kepada keluarganya, masruron, dengan tersenyum atau gembira, ya, senang. Wa ammam man utiya kitabahu wara'au dohirah wa amma, dan adapun man, siapa saja utiya, yang diberikan, didatangkan kitabahu, kitabnya, kitab catatan amalnya ya, wara'a dohirah, dohri, dari arah belakang, dohro dari belakang punggungnya, dari arah belakang. Fasaufa, maka akan yad'u, memanggil atau berteriak, suburo, celaka, ya, celaka. Wayasla syairo, wayasla, dan akan dimasukkan syairo, ke neraka syair, ya, atau api yang menyala-nyala, ya. Yadhulun naru asyadid, asadida, api neraka yang sangat panas, menyala-nyala. Innahu, sesungguhnya dia ya, yang dapat kitab dari arah belakang yang masuk ke neraka tadi, karena dahulu fi ahlihi, ya, pada keluarganya, masruroh, ya, gembira, senang gembira pada saat dulu di dunia. Ya, baik. Sekarang kita mulai tafsir. Segitu dulu ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita tambahin. Baik, kita mulai.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza sama usaqqat. Apabila langit terbelah, terpecah, ya. Apabila langit terbelah, pertanyaan saya, langit itu kalau kita pandang langit, ada 7 lapis langit tanpa tiang. Terbuat dari apa dia? Terbuat dari apa? Lalu bagaimana bisa pecah, bisa terbelah? Ya. Bisa dibuka di surat Al-Furqan ayat ke-25. Surat ke-25 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma tasaqqaqu. Pada hari itu terbelah as-sama'u, terbelahnya langit bil ghamam, dengan sebab gumpalan asap, ya, asap. Berarti langit itu terbuat dari asap. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga terbuat dari asap yang begitu banyak. Wa nuzilal malaikatun tunzila, dan mereka para malaikat diturunkan, ya, dengan secara beramai-ramai. Ini pada saat langit pertama dibelah, terbelah, Allah ceritakan bagaimana terbelahnya. Dan Allah sangat mampu membelah bagaimanapun cara, dengan cara kun fayakun bisa. Terbelah, langit pertama terbelah, malaikat turun. Sudah habis, langit kedua terbelah, malaikat turun lagi yang di langit kedua. Begitu sampai langit ketujuh. Kalau kita lihat sepintas, betul kan, ya asap-asap saja, tebal, putih, hitam, biru, asap saja. Ya, nggak ada apa-apanya. Tapi dengan asap kan itu ringan. Tapi jatuhnya dengan asap yang begitu tebal, ada awan-awan segala macam gitu kan. Bila turun hujan yang begitu lebat, berapa kubik itu beratnya? Berapa kubik meter itu berat air tersebut bisa berketampung. Dan uniknya kalau pesawat nabrak awan, itu kan awan kan ringan tapi isinya berat. Aneh kan, ringan tapi berat. Lalu bagaimana bisa terbelah? Karena pada saat ada waktunya, pada panggilan Ipan Sangkakala yang pertama terbelah, ya sekali tiup terbelah semua. Nah, begitu pula kalau kita pandang ke bumi, isinya cuma tanah doang, tanah sama air. Kok bisa tumbuh tanaman-tanaman? Kita coba gali pohon kelapa. Ya, pohon kelapa kita cabut nih dari akarnya. Apa sih isinya di dalamnya? Gak ada apa-apa, cuma tanah sama air doang. Tapi kenapa bisa ada tumbuh-tumbuhan? Bisa beraneka ragam tumbuhan tumbuh di sana. Kalau sepintas kan cuma tanah, ya, tanah doang sama air. Begitu pula dengan langit. Tapi bukan ke sana saya kira arahnya. Yang mau saya perhatikan adalah, saya mau tanya, langit itu besar atau kecil? Bapak Ibu, langit itu besar atau kecil? Besar, Pak Ustadz. Kuat atau lemah? Kuat. Kuat. Punya akal nggak? Berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Langit itu kuat, besar, kokoh, ya, apalagi tapi tidak berakal. Dibandingkan dengan manusia, sama-sama ciptaan Allah, manusia dibanding langit, manusia kecil atau besar? Kecil. Kecil. Kuat atau lemah? Lemah. Lemah. Tapi berakal. Betul ya? Berakal manusia. Iya, Pak Ustadz. Maksudnya apa? Pada saat wa'adinat li rabbiha wa huqqat. Pada saat dipanggil sama Allah, dia mendengar, dia taat. Sudah terbelah dia. Dia dengar dan taat kepada Tuhannya, dan benar dia sudah sepantasnya dia taat. Ya, dalam surat Fusilat ayat 41, surat 41 ayat 11, ya, bisa dibuka ya. Surat ke-41 ayat 11.
Surat Fussilat ya. Kalau ada ketemu dibaca ya, terjemah nggak apa-apa. Jadi langit yang begitu besar, yang begitu kokoh, yang begitu kuat, walaupun tidak berakal, dia taat kepada Allah, kepada Tuhannya, penciptanya. Ini manusia yang dibandingkan langit yang nggak ada apa-apanya, kecil, ya lemah, tapi memang berakal. Tapi anehnya banyak manusia yang membangkang. Banyak manusia yang tidak taat kepada Allah. Sedangkan langit yang begitu besar, dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung tak kepada Allah Subhanahu wa taala, bumi tak kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kok yang ngakunya berakal kok tapi kok menantang. Banyak yang tidak taat. Ini menandakan bahwa manusia itu sebenarnya bodoh. Bahwa sebenarnya manusia itu bodoh. Udah ketemu Bapak Ibu surat Fussilat ayat 11. Silakan dibaca. Bacakan ya Pak. Ya. Ya, silakan baca. Bu Juli silakan. Ya, baik. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Datanglah kamu kepada wahai langit, wahai bumi, dengan taat, cara taat atau dengan cara terpaksa. Lalu mereka berdua datang kepada Allah dengan cara kami taat, kami dengar, kami taat. Jadi sesungguhnya kepintaran, kecerdasan itu bukan karena dia punya akal. Bukan IQ-nya tinggi 200, bukan. Tapi sesungguhnya orang-orang yang pintar, yang kecerdasan itu adalah seberapa taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat, semakin menandakan kepintarannya. Abu Jahal pintar. Gelarnya adalah bapak hukum, ahli hukum dia. Tapi dikasih gelar apa? Bapak kebodohan, Abu Jahal. Padahal dia punya gelar yang begitu tinggi. Hakim. Ya, tapi digelar Abu Jahal, bapak kebodohan. Kenapa? Dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia kan ringan, lemah, nggak ada apa-apanya. Kena angin sedikit dia goyang. Tapi berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya terlalu pede, terlalu congkak, terlalu sombong. Ya. Lalu tadi kepada langit, sekarang Allah langsung kepada bumi. Wa yajal ardu muddat, dan apabila bumi dipanjangkan, dibentangkan, diratakan, yang tadinya bergelombang bumi kan. Kita naik kadang-kadang lagi kalau ajak di jalan kan, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, apa kalau di puncak naik turun kan. Artinya memang tidak rata. Pada hari bumi dibuka, pada hari langit dibelah, hari kiamat, bumi diratakan. Ya, bumi diratakan, setelah diratakan lalu bagaimana? Wa alqat ma fiha, dan dilemparkan apa saja yang ada di dalam perut bumi. Mau barang-barang apa tuh, timah, belerang, apa semua, bahan-bahan minyak bumi, kak. Termasuk manusia, mayat-mayat yang ada di perut bumi semua dilemparkan, dimuntahkan. Ya, kalau di sini kan ayatnya diratakan dulu, bumi diratakan, ya, bumi diratakan, lalu dimuntahkan, dikeluarkan apa-apa yang ada di dalam. Lagi rata tiba-tiba keluar. Masuk nggak kira-kira Bapak sekalian? Buminya bergelombang, lalu Allah ratakan. Setelah diratakan, lalu bumi mengeluarkan apa ini dalamnya? Bagaimana cara mengeluarkannya? Tidak dijelaskan dalam ayat ini. Bagaimana mengeluarkan isi yang ada dalam perut bumi tersebut, baik mayat-mayat yang telah mati, barang-barang tambang di dalamnya, dimuntahkan semua. Bagaimana cara memuntahkannya? Bisa dilihat di surat Al-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzi wan naftsi wa naftsi. Idza zulzilatil ardu zilzala, apabila telah diguncangkan, bumi telah ardu diguncangkan, digoyang-goyang dengan goncangan yang begitu dahsyat. Untuk apa? Untuk mengeluarkan isinya. Idza zulzilatil ardu zilzala wa akhraja, dan dikeluarkan.
Ya, wa akhrajal ardu asqalaha, beban yang beban yang memberatkannya apa? Ya tadi manusia-manusia yang menjadi mayat digoncang supaya keluar air yang di dalam bak, yang di dalam ember. Kalau kita goncang-goncangan kan keluar ya, para bermuntahan. Seperti itulah bumi mengeluarkan isi yang ada di dalam, digoncang dengan goncangan yang begitu dahsyat sehingga manusia mayat-mayat pada berhamburan keluar. Ya, itu menunjukkan kisah kengerian pada waktu itu, yaitu pada saat hari hari kiamat. Ya, mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam watakholat sehingga kosong dia. Semua dikeluarkan menjadi kosong. Wa adinat lirabbiha wa huqqat, dan begitu pula bumi dia mendengar kepada Tuhannya, kepada penciptanya, wa huqqat, dan benar dia sudah sepantasnya. Dan sudah sepantasnya kita manusia yang ngaku berakal, bumi yang tidak berakal, langit yang tidak berakal, tapi dia taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia yang ngakunya berakal sudah sepantas harusnya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dikasih akal. Tapi nyatanya berapa banyak manusia-manusia yang dikasih akal malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia sepintar apapun, sehebat apapun, bila dia kafir, bila dia melampaui batas, bila dia tidak taat, tidak beriman, maka dia adalah bodoh. Ya, bodoh. Sebaliknya, orang yang taat dialah yang pintar. Baik, kita lanjut ya. Ayat ke-6. Ya ayyuhalladzi insan. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Setelah Allah menceritakan kisah langit dan bumi tersebut, sebenarnya ngasih pesan. Kepada siapa? Kepada manusia. Karena kita yang akan dipintai pertanggungjawabannya. Wahai manusia, tuh langit saja begitu. Tuh bumi begitu tuh. Yang lebih kokoh daripada kamu, yang lebih hebat daripada kamu, yang lebih besar daripada kamu, dia taat, tunduk patuh kepadaku. Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika, sesungguhnya engkau, pakai taukid, sesungguhnya kamu semua wahai manusia yang mengaku bernama manusia, kadihun, ya berletih-letih, bersungguh-sungguh, ya berpusing-pusing, berpenat-penat. Kemana? Ila rabbika, menuju penciptamu. Jadi baik manusia semua yang taat maupun yang ingkar, mereka semua berjalan menuju Allah. Berjalan menuju Allah, menuju kematiannya, menuju kepada penciptanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan menuju ke sana. Yang sedang beribadah, melakukan aktivitas sehari-hari dengan ketaatannya, dia sedang menuju Allah, sedang menuju penciptanya. Begitu pula yang maksiat, yang kafir, yang setiap hari kerja banting tulang, menembuk harta sampai lupa dengan kematiannya. Sesungguhnya mereka sedang berjalan menuju Allah. Semua lagi mendekat, tidak ada yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya bersungguh-sungguh. Ya, orang yang beriman ibadah sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh, capek gak capek. Yang namanya ibadah tak capek. Tapi capeknya orang-orang yang beriman ada pahala. Jangan dikira orang-orang yang kafir tidak capek, tidak sungguh-sungguh. Mereka sungguh-sungguh juga. Jalan kekafiran mereka sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh menuju Allah. Sungguh-sungguh menuju ke penciptanya. Cuma dengan jalan yang berbeda. Dengan jalan kemaksiatan. Dengan jalan kekafiran. Baik yang taat, baik yang kafir, semuanya berjalan menuju Allah. Akan ketemu nanti. Ya, di ayat berikutnya, kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Ya, dengan bersungguh-sungguh famulaki, lalu akan menemui Tuhannya, menemui penciptanya. Jadi jangan merasa iri dengan orang-orang yang sekarang dikasih kenikmatan harta dunia. Kenapa? Ujungnya sama.
Ujian sama. Ya kenapa hidup ini di dunia ini cuma sekedar ujian doang. Ya nanti yang kekal di sana, ini cuma sementara. Kalaupun sakit, sakit sementara, senang, senang sementara. Kalau mau selamanya nanti di yaumil akhir. Jadi baik yang taat maupun yang maksiat, yang kufur, semuanya berjalan menuju Allah dan pasti menemuinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat ke-50. Ya, coba dibuka Bu. Surat Az-Zariyat ayat ke-50. Ya, suratnya surat ke-51 ayatnya ke-50. Apa fafiru ya? Fafiru ilallah, betul ya? Fakiru ya. Ya, fafiru ilallah. Mereka fakiru ilallah. Mereka semua berlari, bersegera. Mereka berlari menuju Allah. Ya, menuju. Kenapa? Allah tujuan akhirnya. Yang maksiat ketemu Allah, yang taat ketemu Allah. Tempatnya berbeda nanti. Ya, maka yang tadi salah jalan perbaiki dari sekarang. Jangan sampai ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Mudah-mudahan kita bertemu kepada Allah dalam rangka menuju melalui jalan-jalan ketaatan. Ya, baik. Famulaki dan pasti akan menemuinya. Fa'amaman, maka adapun man siapa saja utia yang diberikan kitabahu biyamini, kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ya, di sini ada kata-kata utia. Siapa saja yang diberikan, utia itu diberikan atau didatangkan. Bentuknya pasif. Ya, kalau diberikan berarti ada yang memberi dong. Betul ya. Kalau ada yang didatangkan berarti ada yang mendatangkan. Nah, ini kalimatnya siapa saja yang diberikan. Siapa saja itu manusia. Yang diberikan catatan amalnya, kitabnya dengan tangan kanannya. Ya. Diberikan dengan tangan, mereka menerima dengan tangan kanannya. Pertanyaannya siapa yang memberikan? Manusia itu kan diberikan catatan. Yang memberikan siapa? Siapa yang memberikan catatan Bapak Ibu?